Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Pada video kali ini, kami akan menampilkan simulasi penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat pada keluarga. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Balkis Pataria yang akan membimbing penyuluhan pada siang hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang pada siang hari ini untuk mengikuti penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat pada keluarga. Sebelum masuk ke materinya, saya panggilkan pemateri kita pada siang hari ini. Saya sebut nama beliau, Nur Hasanah Sutantanamas. Kepada Kak Nur Hasanah Sutantanamas, dipersilahkan. Dan untuk waktu penyampaian materinya 10 menit. Untuk Kak Nur Hasanah Sutantanamas, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya di sini selaku pemateri yang akan memberikan penyuluhan pada ibu-ibu sekalian. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sebelumnya, ibu-ibu di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu PHBS? Belum. Ya, baik. PHBS itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Sebelum saya lanjutkan slide-nya, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu itu di rumah sudah menerapkan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun? Iya. Kadang-kadang ya. Baik. Karena hampir semua menjawab ya, saya ingin bertanya kembali, apakah cara mencuci tangan ibu-ibu yang lakukan di rumah itu menurut ibu-ibu sudah benar? Iya. Ya, saya ingin satu orang ibu-ibu, terserah mau yang mana, memberikan contoh gerakan cuci tangan yang biasa dilakukan di rumah. Ada yang bisa memberikan contoh? Bisa. Saya. Ya, untuk ibu yang pakai baju merah bisa mencontohkan bagaimana cara ibu mencuci tangan di rumah. Jadi saya mencuci tangan di rumah itu seperti ini. Ya. Oh, jadi hanya seperti itu? Iya, Ya. gini. Oke, terima kasih untuk ibu yang pakai baju merah. Dari contoh cuci tangan yang telah dilakukan oleh ibu yang berbaju warna merah, saya ingin bertanya, apakah untuk ibu-ibu yang lain juga melakukan cuci tangannya, cara cuci tangannya juga sama seperti ibu yang pakai baju warna merah? Iya. Oke, jadi rata-rata ini mencuci tangan seperti itu ya. Nah, ternyata ibu-ibu, cara cuci tangan ini yang benar ini menurut WHO ini ada 6 langkah. Apa ibu-ibu sudah pernah dengar 6 langkah mencuci tangan menurut WHO ini? Belum. Oke. Jadi kita sama-sama belajar ya. Saya contohkan bagaimana 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Nah, pertama kita harus menggosok telapak tangan kita terlebih dahulu. Seperti ini. Yang kedua yaitu punggung tangan. Seperti ini, kiri dan kanan. Kemudian sela-sela jari. Seperti ini. Kemudian kunci. Ya, bisa ibu-ibu? Bisa. Ya. Kemudian ibu jari. Digosoknya keluar seperti ini ya ibu-ibu. Kemudian yang terakhir seperti ini. Untuk bagian ininya agak sedikit dibuka, kemudian digosok di telapak tangan seperti ini. Ya, baik. Sudah bisa ibu-ibu? Bisa. Ya, oke.
Baik, next. Nah, ternyata rumah tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS. Apa saja? Salah satunya yang sudah saya tanyakan kepada ibu-ibu tadi. Yang pertama yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu memberikan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu menimbang balita setiap 6 bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih seperti yang saya sudah tanyakan tadi. Kemudian yang kelima, mencuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun, menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik-jentik di rumah sekali seminggu, kemudian makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Nah, jadi rumah tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang menerapkan 10 PHBS di rumahnya. Oke, next. Nah, ibu-ibu pasti bertanya, apa sih manfaat PHBS? Tidak mungkin kan, cuma kita melakukan itu saja tapi kita tidak tahu manfaatnya. Nah, ternyata manfaat PHBS ini sangat berguna sekali untuk kita. Yang pertama yaitu bagi rumah tangga. Nah, setiap anggota keluarga tentu saja akan menjadi sehat dan tidak mudah sakit karena lingkungan sekitar kita itu terjaga kebersihan dan kesterilannya. Kemudian yang kedua, anak tumbuh sehat dan gizi tercukupi. Kemudian yang ketiga yaitu anggota keluarga jadi giat bekerja. Oke, next. Nah, selanjutnya manfaat PHBS di rumah tangga bagi masyarakat. Manfaatnya untuk masyarakat sendiri yaitu yang pertama, mampu menciptakan lingkungan yang sehat. Yang kedua, masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Yang ketiga yaitu masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Dan yang keempat, masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM seperti posyandu, tabungan ibu bersalin, arisan jamban, ambulans desa, dan lain-lain. Oke, next. Ya, baik. Mungkin itu saja penyuluhan yang dapat saya berikan kepada ibu-ibu sekalian mengenai PHBS. Mungkin untuk selanjutnya apabila yang ingin bertanya bisa bertanya dan saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Baik, ibu yang memakai jilbab warna hijau dipersilahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Hulu. Saya ingin bertanya tentang salah satu perilaku PHBS di dalam keluarga adalah memberantas jentik-jentik di rumah seminggu sekali. Nah, ingin saya tanyakan, bagaimana cara membersihkan jentik-jentik di lingkungan rumah? Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya. Baik, untuk ibu yang memakai kemeja merah, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Nurpolapa. Jadi saya ingin bertanya kepada pemateri yang dimana ibu sempat menjelaskan mengenai 10 PHBS yang ada di rumah tangga. Lalu saya sempat terfokus pada poin kedua atau ketiga kalau tidak salah itu mengenai pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Nah, jadi kebetulan ada rekan kerja saya yang kemarin baru saja lahiran, itu ASInya tidak bisa keluar, akhirnya membuat teman saya ini stres dan divonis oleh dokter terkena baby blues. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi seperti ini ketika ASI kita tidak bisa keluar, dan bagaimana cara kita
untuk mencegah hal-hal tersebut. Sekian itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Untuk itu dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu siapa tadi namanya? Fadila. Ya, Ibu Fadila. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membasmi jentik-jentik yang ada di sekitar kita. Nah, pertama ibu-ibu, kita perlu ketahui bahwa jentik-jentik ini dia berkembang biak di air. Nah, maka dari itu cara kita membasmi jentik-jentik yang pertama yaitu menguras bak mandi paling tidak seminggu sekali. Karena untuk hidup jentik-jentik ini sendiri, dia berkembang biak itu paling lambat selama-lamanya 5-10 hari. Nah, kemudian bagaimana cara kita membasmi jentik-jentik lagi? Yaitu kedua, dengan cara menutup tempat penampungan air bersih kita untuk mencegah nyamuk-nyamuk bersarang dan melahirkan jentik-jentik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengubur sampah yang ada di sekitar kita untuk mencegah jentik-jentik ini tumbuh, karena jentik-jentik nyamuk ini juga suka bersarang pada tempat-tempat yang kotor. Nah, seperti itu. Untuk penanya bagaimana? Apakah sudah bisa menerima jawaban yang saya berikan? Iya. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu mengenai cara mengatasi ASI tidak lancar. Seperti itu, Bu? Iya. Ya. Untuk cara mengatasinya sendiri ini sebenarnya ada banyak, tapi saya akan lebih menekankan kepada stres, karena ASI tidak lancar ini yang mempengaruhi ASI tidak lancar ini adalah juga pikiran ibu-ibu sendiri. Maka dari itu, agar untuk mencegah ASI tidak lancar, ibu-ibu sendiri ini harus sebisa mungkin menghindari stres yang berlebihan. Kemudian yang kedua itu banyak mengonsumsi air putih, karena ASI yang lancar itu juga dari konsumsi ibu-ibu sendiri. Kemudian tidak lupa juga untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar ASI yang dikeluarkan itu juga baik untuk bayinya sendiri. Seperti itu. Ya, baik ibu-ibu semua. Setelah sudah kita lewati tadi, dari saya memberikan materi penyuluhan, kita tanya jawab. Nah, masuk pada kesempatan ini, saya ingin lebih melihat pemahaman ibu-ibu sekalian ini tentang PHBS ini, apakah sudah bisa dibilang cukup paham dan mengerti. Maka dari itu, saya di sini akan mengevaluasi kembali tentang materi penyuluhan dan pertanyaan yang sudah saya jawab dan saya berikan tadi. Nah, untuk ibu-ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, saya ingin mengevaluasi kembali nih, apa sih itu PHBS seperti yang sudah ibu-ibu pahami. Ya baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada ibu yang pakai kacamata. Saya ingin menguji sebenarnya sampai mana pemahaman ibu tentang PHBS yang saya sudah berikan tadi. Kepada ibu dipersilakan. Menurut saya, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran dari diri kita masing-masing. Iya, baik. Bagus sekali, Ibu. Ya, oke. Mungkin untuk selanjutnya, Ibu yang di sebelahnya lagi bisa memberikan sedikit gambaran apa yang sudah Ibu tangkap dari penyuluhan yang saya berikan tadi. Nah, untuk Ibu dipersilahkan. Yang saya tangkap ada beberapa PHBS di rumah tangga, Iya. yaitu menggunakan air bersih, tidak merokok, dan mendirikan ASI eksklusif. Oke, good sekali. Baik, sepertinya dari keseluruhan penyuluhan saya berikan ini, ibu-ibu sangat perhatian ya mengenai penyuluhan tentang perilaku hidup sehat ini. Nah, untuk itu ibu-ibu, semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan bisa juga diterapkan di lingkungan keluarga tentu saja.
saja agar materi ini bisa sangat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyuluhan yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh pemateri, yang bisa saya simpulkan adalah PHBS di tatanan rumah tangga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing-masing anggota keluarga agar memiliki kemampuan dan kemauan dalam mempraktikkan PHBS ini. Nah, manfaat PHBS di tatanan rumah tangga yaitu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, dan anggota keluarga giat bekerja. Baik, hanya itu yang bisa saya simpulkan pada penyuluhan siang hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang bersedia datang pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.